kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kalian pasti penasaran? Ayo simak videonya. Oke, yang akan kami bahas kali ini adalah 1. Pengaruh masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Awal masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. 3. Pembahasan teori. 4. Kebudayaan Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia. Pertama, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Transaksi perdagangan dengan benda asing, terutama Tiongkok dan India yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. Di masa perdagangan kuno, wilayah pesisir Sumatera dan Jawa menjadi perdagangan Hindu besar. Banyak pedagang Buddha, baik dalam maupun luar negeri, lalu negara terletak di antara dua benua dan hal tersebut juga siapa pembawa kebudayaan dan agama tersebut ke Nusantara. Bicara tentang teori, ada 4 teori mengenai proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu yang ketiga, pembahasan teori. Teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh M. J. Blom didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India atau Waisya ke Indonesia adalah untuk berdagang. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Selanjutnya, mereka aktif melakukan hubungan sosial, tidak hanya dengan masyarakat Indonesia secara umum, tetapi juga dengan pemimpin kelompok masyarakat. Lewat interaksi itu, mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. Kenyataannya, pengaruh kebudayaan Hindu ini banyak terdapat di wilayah pedalaman. Dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di pedalaman Pulau Jawa. Teori kesatria. Menurut teori kesatria yang dikemukakan S.D. Ganggot, pada masa lampau, di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inginnya kemudian berusaha menjadikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Kelemahan teori ini adalah tidak ada bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para ksatria India. Teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan C.C. Van Leer ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa di India. Bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci Weda, penupacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. Teori ini pun diragukan kebenarannya. Alasan kendati benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai Weda. Para pendeta Hindu itu pantang menyeberangi lautan.
Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan C.C. Van Leer ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa di India. Bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. Teori ini pun diragukan kebenarannya. Alasan kendati benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai Weda. Para pendeta Hindu itu pantang menyeberangi lautan. Yang terakhir, teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh D. Geodes. Menurut teori arus balik, adanya perangkap orang-orang Indonesia dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama kali datang di Indonesia adalah orang-orang India yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Karena pengaruhnya itu ada di antara tokoh masyarakat di Indonesia yang tertarik untuk mengikuti ajaran Hindu-Buddha. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Sekembalinya ke Indonesia, mereka yang mengajarkan dan menyebarkan agama Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia. Yang keempat, kebudayaan Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia. Sebelum Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, Indonesia sudah memiliki kebudayaan sendiri. Kemudian setelah Hindu-Buddha masuk, terjadi proses perpaduan dua budaya. Masuknya kebudayaan dari Hindu-Buddha ke Indonesia menyebabkan akulturasi, pencampuran dengan kebudayaan lokal yang sudah ada. Hasil kebudayaan baru tersebut pastinya memiliki ciri khas. Contoh akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia dapat dilihat dari bangunan seperti candi-candi dan patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, seni rupa dan ukir seperti pahatan pada dinding-dinding pagar di Candi Borobudur, serta seni sastra dan aksara berupa bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallawa, Pranagari, dan Dewanagari. Wassalamualaikum bro.